Yani dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Malang, begitu ya. Hari ini agendanya adalah sharing session. Ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang budaya positif. Ada yang tahu apakah budaya positif itu? Mungkin Bu Rizky tahu budaya positif ya sebagai orang PPKN, Masya Allah. Budaya positif kira-kira apa Bu Rizky? Menciptakan suatu kondisi yang istilahnya tidak menimbulkan ketidaknyamanan, terus ya gitu. Masya Allah, terima kasih Bu Rizky ya. Katanya Bu Rizky budaya positif itu adalah menciptakan kondisi untuk mewujudkan kenyamanan ya bagi murid ya. Ada yang lain mungkin Ustazah? Bu Jendrik? Memberikan negatif ke positif. Memberikan kebaikan. Oke, memberikan perbaikan juga bisa. Perbaikan juga bisa. Oke, pokoknya kalau menurut Bu Jendri adalah memberikan perbaikan, memberikan yang awalnya dia itu negatif bisa jadi positif. Oke, ya, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan sedikit sebenarnya apa sih budaya positif itu, begitu ya teman-teman. Jadi dari materi yang pernah kita dapat ketika waktu guru penggerak, begitu, budaya positif itu adalah sebenarnya keadaan kita atau kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan positif yang kita bentuk untuk membuat anak itu merasa nyaman, kemudian tidak takut, tidak was-was terhadap apa yang dilakukannya, begitu. Jadi tidak selalu ya, maksudnya budaya positif itu adalah misalkan tindakan, tapi ketika itu suasananya itu juga positif, lingkungan juga positif, itu juga menumbuhkan ya perasaan anak untuk nyaman dan melakukan hal-hal yang positif, begitu ya. Terus kemudian, mulai ini perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ini bisa minta tolong ya teman-teman punya ini minta tolong apa ini namanya? Ya tangan saya grogi ya, nervous ya. Kita mulai dari paradigma dulu sebelum kita membahas apa sih budaya positif, apa yang perlu kita lakukan untuk anak-anak. Kita perumpamakan bahwa kita punya sesuatu yang berharga di tangan kita, di jari tangan, di telapak tangan kita, begitu ya. Di situ ada sesuatu yang berharga yang Ustazah sekalian miliki, kemudian kita pegang erat-erat, gitu ya. Kira-kira ya, apakah teman Ustazah mungkin ini ya sesama teman berpasangan ya, apakah bisa temannya ya membuka prinsip yang Ustazah punya itu ya, dengan hadikan, kemudian dengan rayuan, dengan apa ya saling ya, bisa nggak kira-kira membuka tangan temannya yang punya prinsip itu tadi di tangan? Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Bu Tutut sulit ya. Bu Rizky Sangat sulit. kenapa kok sulit? Tekadnya bulat. Tekadnya bulat. Ketika punya tekad bulat sulit. Ya betul. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok bisa sulit teman-teman? Tidak mau berbagi katanya. Yang lain kenapa Bu Jatri kok nggak bisa membuka tangannya Bu Irma? Sudah paten. Sudah nggak bisa. Iya. Bujuk apapun nggak bisa. Iya. Ternyata ya dulu itu ya awal kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ya. Terus kemudian bahwa kritik itu bisa membangun, ya kan? Terus kemudian positif ya, kita beri penguatan positif itu ternyata katanya bermanfaat. Kemudian orang dewasa seperti kita itu punya hak untuk memaksa anak. Tapi apakah betul seperti itu? Ternyata kalau menurut teorinya Glasser ya, kita itu tidak punya kontrol atas yang dilakukan oleh seseorang. Buktinya tadi ketika Ustazah punya prinsip yang dipegang erat, apakah orang lain bisa membuka itu? Tidak. Siapakah yang punya istilahnya kunci ya, wewenang untuk membuka itu? Diri sendiri. Betul, diri sendiri. Artinya ya sesuatu yang mereka lakukan, anak-anak kita lakukan sebenarnya baik atau tidak, sebenarnya yang punya kontrol itu adalah mereka sendiri. Ya. Bahwa tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, ilusi, hanya sebuah ilusi ketika
kita itu bisa membuat anak itu jadi disiplin loh, begitu. Kemudian kita itu orang dewasa seperti kita bisa memaksa anak itu hanya sebuah ilusi. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang benar adalah yang bisa menciptakan itu adalah anak sendiri, betul ya. Jadi ketika kita ingin disiplin ya, atau mendisiplinkan anak, atau ingin membuat sebuah lingkungan yang disiplin, sebenarnya yang dibutuhkan adalah apa? Kok ya, betul, kemauan. Kemudian ini diri, apa itu namanya, motivasi dari anak itu sendiri untuk membuat dirinya itu disiplin, bukan orang lain. Nah, bagaimanakah cara menumbuhkan itu? Jadi ini, ya. Jadi orang itu berperilaku itu pasti ada nilai-nilai yang ingin dituju, ya. Nah, kalau menurut KHD ya, ketika kita berbicara tentang profil pelajar Pancasila, yang ingin dituju adalah ya ini, beriman, mandiri, bernalar kritis dan lain sebagainya. Jadi setiap orang berperilaku itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Kalau menurut teorinya Glaser ya, William Glaser ini berbicara bahwa orang berperilaku itu ada motivasinya. Yang pertama, motivasinya itu untuk menghindari yang namanya hukuman. Jadi anak berperilaku disiplin itu bukan karena dia ya, bukan karena apa ya? Nah, bukan karena dia mau disiplin, tapi karena menghindari sebuah hukuman. Yang kedua, ya, dia melakukan disiplin itu karena sebuah imbalan. Nah, yang ketiga adalah yang paling baik sebenarnya, ketika disiplin itu dilakukan untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang dikatakan kalau menurut William Glaser itu yang dari internal. Yang tadi, yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Oke. Nah, ini ternyata hukuman dan konsekuensi, ya, hukuman dan konsekuensi itu ternyata hanya sifatnya sementara. Kenapa bisa sementara? Karena dia hanya faktor eksternal. Motivasinya itu dari eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Sedangkan orang itu, ya kan, ya, berperilaku itu padahal atas kontrolnya dirinya sendiri. Jadi hanya sifatnya itu sementara. Kemudian dia hanya mengurangi kecepatan. Ya, ternyata hukuman itu juga membuat dia itu ya merusak hubungan karena ada yang dihargai, ya kan, kemudian iri-irian, ya. Terus kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Kenapa bisa mematikan? Ketika mungkin ya tadi yang disampaikan Bu siapa, ternyata hukuman itu sekarang disampaikan, mungkin kita menghukum hari ini, memori itu akan terbawa sampai nanti. Saya dulu misalkan contohnya, pernah guru matematika saya nggak suka matematika karena guru matematika saya pernah buang buku ketika nilai saya jelek di depan kelas. Nah, sampai sekarang itu teringat. Makanya hukuman itu adalah hal yang mungkin saya disiplin karena ya sifatnya sementara, hanya saat itu karena takut. Kemudian sekarang ya akhirnya berdampak negatif terhadap saya kemudian. Nah, makanya kalau bisa harapannya tidak melakukan itu, gitu ya. Ini, nah. Kira-kira, nah ini ada contoh ya, mungkin bisa dijawab bareng-bareng teman-teman. Kalau mencatat 1000 kali di dalam buku dalam buku ya, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira dia hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman? Oke, nomor 1 hukuman ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kira-kira dia hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk pulang, yang berikutnya push up. Hukuman. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa kira-kira? Konsekuensi atau hukuman? Seharian. Karena itu ya tidak menggunakan sepatu seharian mungkin karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Iya, tidak menggunakan. Konsekuensi kalau tidak Konsekuensi. Oke, lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Ya.
Intinya dari ini teman-teman, nanti ya jawabannya nanti ya. Intinya tadi sudah banyak yang benar, ya sudah benar bahwa hukuman itu biasanya mengarah pada, ya hukuman itu biasanya mengarah ke menyakiti fisik yang berakibat sama mental, kemudian dan itu akan terbawa sampai lama. Kalau konsekuensi bahasa, kalau kita menggunakan bahasa konsekuensi itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena konsekuensi itu ya memang dia berperilaku ya tidak sesuai dengan aturan, kemudian apa yang bisa kamu lakukan begitu. Jadi lebih ke konsekuensi. Tapi apakah konsekuensi itu yang terbaik? Nah, jawabannya ada di berikutnya. Oke, sebelumnya makanya tadi kira-kira menurut teman-teman ketika ada anak salah begitu ya, harusnya itu bagaimana? Diberi konsekuensi. Langsung ditindak. Oke, langsung apa? Diingatkan dulu. Ya, diingatkan dulu. Apakah masih tadi dengan pemikiran hukuman, apakah hukuman itu baik atau langsung hukuman, atau masih dikasih apa itu namanya tadi, diajak ya, diingatkan, diajak ngobrol. Dibicarakan, diomongkan dari hati ke hati. Iya, berarti sekarang sudah mulai berubah ini ajaknya, bahwa ketika ada perilaku menyimpang atau anak berbuat kasus tidak langsung dihukum, tapi mungkin dipanggil dulu, kemudian ditanyai kenapakah dan lain sebagainya ya. Nah, oke, ini kebutuhan dasar manusia, saya skip ya teman. Oke, nanti potong aja. Nah, oke, ini. Jadi setuju bahwa ketika ada kasus itu tidak langsung menghukum atau memberi konsekuensi, tapi yang terbaik adalah mengajak dia melakukan restitusi. Apakah restitusi itu? Ya, restitusi ya menciptakan kondisi di mana murid itu bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa di situ? Jadi anak-anak itu diminta untuk berpikir ya, ketika dia memiliki masalah atau membuat masalah, dia itu diajak berpikir apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian tahapannya ada 3 ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi tahapannya ada 3 ini. Ini contoh ya. Saya skip. Ini contoh ya. Kemarin saya sudah melakukan restitusi kepada anak-anak ketika ada anak yang terlambat ya. Kemudian ya ketika ada kasus misalkan dia terlambat, jangan langsung dijudge, kamu kok terlambat gini-gini, itu berarti ya bisa menjadi ya hukuman bagi dia langsung ya. Tapi lebih baiknya di kenapa kira-kira alasannya kok terlambat? Ya sudah ya teman, saya lanjut, nggak usah lanjut ya. Oke, orang itu ya. Jadi ya, dan ini testimoni santri ya. Nama saya Tasya Syahid. Dan saya Zulaika Fania. Kami dari kelas 10D. Jadi itu kita tuh suka banget dengan cara Mr. Nanda mengingatkan dengan memanggil anak-anak yang melakukan itu. Menurut saya tuh kayak lebih lebih baik lah untuk mencari solusinya bersama-sama daripada menghukum anak yang saya itu kayak jadi itu lebih religius, jadi itu kesannya itu nggak kesal sama saudaranya, jadinya kayak bisa ngomong baik-baik juga. Terus juga nanti kan yang didapat sama anak yang melanggarnya kan juga dia sadar sendiri akan perbuatannya kalau itu salah, daripada dihukum nanti kayak ya, jadi terakhir itu mereka ya, testimoni mereka itu tanpa ada intimidasi atau skenario yang saya buat, tapi mereka merasakan sendiri begitu bahwa ternyata restitusi itu, apalagi kemarin kita sudah dapat materi ya,
bahwa ke SMA itu adalah tahapannya itu sudah tidak lagi menghukum, tapi bagaimana kita itu mengajak mereka untuk berpikir bahwa perilakunya sudah sesuai atau belum, itu yang paling penting. Apalagi mereka itu harus, ya tadi kalau menurut motivasi itu harus datangnya dari dalam, biar itu kesadaran dan bisa nanti ketika dia lulus gitu, itu bisa dibawa dia gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.